Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang saya hormati Bapak Ketua IPHI, Bapak Ketua IPHI yang Suharjo, yang kami hormati selaku perwakilan dari fakultas Bapak Dr. Haji Muhammad Hasyad Dewantara MHG, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir dalam tahun pagi ini telah bisa menghadiri undangan kami walaupun mungkin hanya melalui WA, sehingga bisa hadir dalam kesempatan ini. Dari itu semuanya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang paling sehat, kuat, dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di rumah ini. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian pagi ini sengaja kemasukan 1 jam dari biasanya, sehingga mulai jam 6 sampai jam 8 insyaallah. Sebelumnya tentunya nanti berapapun yang ada dan perubahan mungkin yang masih sibuk terbiasa dari pagi kemungkinan akan tambah, sehingga sudah jadwal sambil menunggu waktu yang telah ditetapkan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya sekarang kita mulai, saya akan menyampaikan urutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan Asmaul Husna bersama-sama, dilanjutkan nanti sambutan. Untuk intinya kajian akhir pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lukman, sarjana agama, magister agama dari dosen prodi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terus selanjutnya dan lain-lain di akhir dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk menghemat waktu pagi ini marilah kita buka bersama-sama dengan baca surat Al-Fatihah. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan kajian pagi ini. Kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus selanjutnya bacaan Asmaul Husna seperti biasa kita bersama-sama dengan lantunan nada rendah atau yang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu Nabi Habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridha kamalubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbarul Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'in, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakim, ya Adlu ya Latifu, ya Qabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakur ya Alim, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqidu ya Hasib, ya Dalilu ya Karim, ya Rafiqu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'idu
Ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Muhsi'u ya Muhitu ya Muhyi ya Muhitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawakkul ya Muntaqimu ya Ma'bud ya Rahu ya Muhdi ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Musitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Makiru ya Ghafur ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rasidu ya Sabur Salatigaru fi asma'i al-husna Ifirlana dunubana wali walidina wa dhurriyyatina wali masyayikhina wa talanjikina wal mu'minin wal mu'minat
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya sambutan yang pertama saya akan sampaikan oleh Bapak Wakil Ketua IPHI Ranting Desa Sidoarjo dan disampaikan oleh Bapak Haji Surekso MSI Maksud Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Lukman Ismail, dosen prodi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia Jakarta, Bapak Dr. Ajani Wandoron, yang mewakili Rektor Pendidikan Universitas Islam Indonesia Jakarta, Bapak Ibu, para pengurus PHI Ranting Sidoarjo dan seluruh anggota ajaran haji Sidoarjo yang kami muliakan. Pertama-tama, mari kita inginnya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cukup berani kita semuanya bisa hadir dalam melaksanakan kegiatan kajian rutin IPHI Ranting Sidoarjo. Karena keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para haji sebagai sekolah yang kami hormati, yang pertama ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam mulia undangan kami. Yang selanjutnya perlu kita sampaikan kegiatan bulan puasa yang memang sudah kita lakukan beberapa tahun pada waktu sebelum masa pandemi COVID-19, selalu diisi oleh Fakultas Pendidikan Agama Islam UI Yogyakarta yang dulunya pernah dilaksanakan di komplek UI Yogyakarta dan bisa menghadirkan 100 maupun 300 orang waktu itu sejarah daripada kerjasama antara Universitas Islam Indonesia khususnya prodi pendidikan agama Islam dengan IPHI Ranting Sidoarjo yang terus kita lakukan. Dan mohon maaf Bapak bahwa memang sudah 2 tahun masa pandemi ini kita tidak mengadakan kegiatan karena memang ada aturan-aturan PPKM yang tidak bisa kita lakukan. Namun beberapa minggu setelah kondisi agak membaik, maka kita sudah bisa melakukan kegiatan 2 kali, yaitu bulan yang lalu dan kemarin, walaupun belum bisa dihadiri seluruh anggota atau seluruh haji Sidoarjo. Kita maklumi memang kondisinya demikian. Selanjutnya berikutnya selama bulan Ramadan kita laksanakan kajian rutin setiap Ahad pagi, rencananya jam 6. Yang ngajar-ngajarnya biasa setengah jam. Kita lakukan karena situasi masih mungkin juga menyesuaikan kondisi karena ini masih bulan puasa, sudah masuk bulan puasa, maka kita sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah SWT dan semua mendapat pahala dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan IPHI Ranting Sidoarjo sebetulnya atau lihat datanya anggota kita pada waktu itu 166 anggota IPHI Sidoarjo. Setelah kita cek perkembangannya pernah 80-90 orang yang hadir
dalam pertemuan-pertemuan awal dan pertemuan-pertemuan selanjutnya pada situasi akan menurun. Maka dari itu sekalian mari kita coba kegiatan di daerah lebih ditingkatkan. Kebetulan semua yang haji bahkan yang sudah umroh itu pernah kita undang bisa hadir dalam kajian rutin minggu pagi atau ahad pagi setiap bulan, sehingga bisa menambah jamaah-jamaah yang mengikuti kajian rutin tadi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga kemampuan haji kita dan yang ada kita bisa laksanakan dengan meningkatkan menambah ilmu pengetahuan terkait dengan masalah agama. Untuk itu kita selalu mengundang baik dari intern Sukoharjo sendiri, bahkan kecamatan atau luar, dan juga dari luar yang memang memungkinkan untuk mengisi menambah ilmu kajian-kajian terkait dengan masalah agama kita. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kajiannya. Kalau ada kekurangan dalam berikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian, saya dan Sukoharjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, dan harapan kita menjadi hal yang makbul Allah Subhanahu. Demikian yang kami telah mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Ketua GRI Ranting Kelurahan Sukoharjo, Bapak Haji Suripto Westa MSI. Untuk selanjutnya saluran perwakilan dari Fakultas Ilmu Agama Islam, karena pimpinan dalam hari ini banyak kegiatan. Salah satunya memang ini namanya pesantren Ramadan di fakultas, ada beberapa agenda, salah 9 yang termasuk ini, sehingga pimpinan tidak bisa hadir. Mewakilkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hajar Dewantoro, Magister Agama, sudah kami persilakan. Alhamdulillah, syukurlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota IPI Ranting Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Dr. Ruman sejawat. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT diberi kekuatan semangat pertama menghadiri kegiatan atau kajian rutin di setiap minggu ini. Yang kedua, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kekuatan dan semangat ini terus terpelihara sampai selesai, termasuk sampai akhir hayat kita. Kami atas nama terutama Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang kita sempat hadir, Ibu Ipa. Ini memang ini dibagi-bagi, ya. Ada yang sekolah, masyarakat. Jadi sebetulnya kerjasama sudah lama dan sudah sekian tahun dihidupkan. Yang mudah-mudahan kerjasama kita langgeng sehingga perjumpaan kita ini, silaturahmi kita ini tambah umur, buat rezeki. Hanya di perguruan tinggi biasanya kalau masih pengajian itu ada kurikulumnya. Kalau ini kan yang dibahas apa ya, kalau di situ fikih muamalah, bisnis, ini psikologi juga biasa, terbiasa di perguruan tinggi. Ada bab-babnya. Tapi nggak apa-apa, siksa bagus malah banyak. Seperti Al-Quran itu kan nggak ada siksa, bicara Allah, malaikat, firman, satu ayat memuat beberapa ayat. Kita ambil hikmahnya. Nah, berikutnya ini teman saya Dr. Rukman ini setiap minggu punya komunitas, dia tutor ya, ngaji kitab Al-Hikam, satu
satu kitab klasik, ya, bukan modern. Sebuah tausiah, ya, panduan hati bukan otak. Bagaimana menghadapi ya lika-liku warna-warni kehidupan ya, yang bermacam-macam. Ya, intinya saudara bersyukur situasi apapun ya, dalam tingkat-tingkat tertentu, walaupun kita ya kena musibah, tetap alhamdulillah. Itu kan lucu. Kemudian ya dalam situasi apa, pokoknya bersyukur. Ini ya kalau ada kecelakaan, hikmahnya dokter ya, polisi bisa jadi. Nah, punya anak banyak ya belum terdidik, bagus itu bagi ustadz, guru, dosen yang bisa dididik. Pokoknya hikmahnya. Semua yang takdir Allah ini pasti blessing in disguise, pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Termasuk kita ini masih sehat, hikmahnya. Dengan sendirinya banyak bersyukur. Kemudian mungkin minggu depan ya, ini kalau berdiri saya lihat jadwalnya 3 minggu ya, betul-betul. Ya. Seharusnya sekarang Pak Dr. Imam Mujono ya, tapi dia penceramah internasional ya dari mana-mana dan trainer ini perusahaan terus bisa pendapatannya meningkat karena Mujono ya. Banyak luar negeri yang sudah dibayarnya. Tapi pas bulan puasa kita fokus ke rohani, pengembangan diri, ya bagi-bagi tugas. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih yang maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Fakultas Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Ilmu Agama Islam yang hari ini pamit karena kegiatan yang ada di luar. Bapak Ibu semuanya yang mengamalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian kita sampaikan kepada Bapak Dr. Lukman Yamati, memang beritahu bahwa kegiatan kita ini selama Ramadan nanti kita mengambil 3 minggu berturut-turut dari hari ini ke tanggal 7 tanggal 10 tanggal 11 hingga masih ada 2 kali lagi yang mengisi dari FIAIUI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tadi disampaikan Bapak tadi untuk besok akad, kemudian kalau nggak ada Sabtu sore di antara 2 itu nanti sesuai jadwalnya dari sana. Dan ini kita syukuri bersama Bapak Ibu, kita gratis, tidak mengeluarkan biaya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kajian akad pagi ini semua infak nanti untuk pembangunan gedung IPAI, dan alhamdulillah juga tidak mengeluarkan snack. Alhamdulillah ini banyak pemilihan. Kalau yang hadir bisa 100 itu infaknya 10-10 sudah lumayan. Apalagi bulan puasa nanti akan dilipatkan 700 kali. Mudah-mudahan nanti dalam pengecahan itu juga akan dilipatkan. Jadi insya Allah gedung ini segera terselesaikan. Alhamdulillah di setiap Ramadan kita bersama dengan Fakultas Ilmu Agama Islam sama-sama, dan untuk setiap bulan Desember nanti Fakultas Ilmu Agama Islam dan Direktorat Pendidikan Agama Islam atau DPPAI itu akan kalau nggak puasa ada dibiayai makan dari sana, sehingga biasanya kita pas ulang tahunnya IPHI Ranting Sukoharjo ini nanti biasanya kita kerjasama dengan DPPAI dan FIAI. Katakan biasanya juga pernah di masjid, pernah di auditorium, pernah di FIAI, sehingga mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus menerus, sehingga kita sebelum kiranya jadi mesti pengeluaran uang banyak, kita tidak mengeluarkan uang, baik itu penceramahnya, snacknya, dan tentunya lain-lain kita akan mendapatkan gratis. Mudah-mudahan baik Bapak ada. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini nanti bisa yang kemudian
kemungkinan besok akad tetap tanggal 6 sampai tanggal 8, jadi Bapak Ibu semuanya seandainya belum dapat undangan, ini resmi undangan kepada Bapak Ibu semuanya untuk hadir di akad kedua besok. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Usman Sarjana Agama Magister Agama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua maupun Wakil Ketua Ranting IPHI Desa Sukoharjo, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Hajar Dewantoro Dewantara. Beliau niku guru kula. Dulu saya S1 saya diajar oleh beliau. Kalau Pak Tarjo itu sejak saya S1 saya biasanya ngeribuki beliau. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu bersama-sama di sini dengan harapan dengan aktivitas ini Allah Subhanahu wa taala menambah rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang begitu lembut sampai-sampai Allah kemudian memberikan julukan sebagai utusan yang rahmatan lil alamin, yang mengasihi alam semesta, bukan hanya mengasihi diri sendiri, bukan hanya mengasihi anak dan istri, bukan juga mengasihi tetangga kanan kiri, tapi alam semesta dunia seisinya itu dirahmati melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau itu kita bandingkan dengan diri kita, kita saja masih sering zalim kepada diri sendiri. Ya, sudah waktunya umpamanya makan dan makan itu kan zalim, kecuali puasa lain itu. Artinya seseorang yang waktunya tidur nggak tidur lalu kemudian badannya menjadi sakit, itu adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, betapa kalau kemudian itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau di dalam satu drum itu ada penuh dengan palawija yang hijau-hijau, yang bahannya bakpia itu, maka kita itu mungkin kan tidak diperhatikan kalau cuma satu palawija di dalam drum. Yang diperhatikan kalau satu drum isinya palawija. Nah, kita itu mungkin kan cuma satu dari palawija yang drum ini. Nah, mungkin kita itu adalah salah seorang umat yang tidak ada apa-apanya, tetapi kalau kita kemudian disamakan, kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin itu, maka kita menjadi kelihatan. Seperti palawija diletakkan di drum itu, maka saya adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau membenarkan dulu saya anggap sebagai doa. Saya itu belum doktor, walaupun sekarang sedang mengerjakan disertasi. Sekalian sekarang itu nyuwun doa kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tahun ini S3 saya bisa selesai. Amin ya rabbal alamin.
berkali-kali dokter tak ada keluar ini doa gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah ini luar biasa dan maha luar biasa yang kita juga tidak akan sangat sulit menggapai keluar biasaannya itu, kecuali sedikit, dan sedikit itu sudah cukup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Bagaimana kita menghikmati keluar biasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan haji? Saya niku hajinya buatan normal, mungkin seperti Pak Karyo dan Pak Hadari. Saya niku hajinya tahun 2012, niku sungguh luar biasa. Saya bersyukur. Saya itu mengantar tetangga saya tahun 2012 haji ke Sleman. Itu belum ada kabar bahwa saya akan berangkat tahun itu. Ini Pak Karyo mungkin yang ngerti tanya karena pengurusnya. Nah, giliran teman saya sudah berangkat itu kan pun enter WA kita di WA, ya doakanlah saya bisa berangkat tahun ini. Orang kan heran, kalau kita yang orang Sleman itu sudah berangkat di Madinah, kok saya minta didoakan tahun ini berangkat, itu kan aneh gitu kan. Tapi akhirnya dia jawab, kok bisa doanya seperti itu ya? Karena saya mengajukan untuk berangkat melalui PDPM di FIAI UII yang salah satu pengelolanya adalah Pak Tanjung ini. Nah, kemudian mendekati haji, mendekati tanggal 3 atau 4 kalau tidak salah itu Dzulhijjah. Niku dan saya dapat kabar, saya harus segera mengurus paspor karena jadi berangkat. Wah, ini ngurusnya ya seperti orang malu itu, kadang mirip. Akhirnya saya urusi dan sampai kemudian saya suntik yang kuning itu, meningitis itu saya ke Jakarta. Jogja nggak mau terima, saya nggak punya surat bahwa saya berangkat mau haji itu betul betul. Nah, buat apa suntik? Yang bisa nyuntik seperti itu di Jakarta. Saya akhirnya di Jakarta dapat surat itu berhaji dan alhamdulillah berangkat. Di Jakarta kita berangkatnya melalui Jakarta, di Jakarta semalam, lalu besoknya berangkat. Nah, alhamdulillah sana itu tanggal 7 Pak, ingat saya itu tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah baru sampai di Mekah. Nah, habis itu proses kaji itu selesai begitu, telah ke Madinah itu tidak lebih dari 36 jam biasanya. Jadi kalau jenengan mungkin kan dapat arba'in gitu, 10 kali jamaah gitu. Kalau saya cuma tidak sampai 48 jam. Namun yang paling penting di sini, saya dari peristiwa itu kemudian merumuskan untuk diri saya pribadi. Kok bisa ya? Akhirnya saya telusuri, walaupun belum tentu itu, tapi saya mencoba menghubungkan. Ternyata saya telusuri, saya hitung, saya perhitungkan, bukan bisa, bukan juga rupiah. Saya hitung, akhirnya ketemu bahwa saya berangkat haji itu adalah 10 tahun terakhir saya berkeluarga. Saya seret lagi, ternyata dulu pada waktu saya nikah, kalau nggak salah itu habis nikah, saya dan istri itu punya doa kepada Allah seperti GBHN, repenita rencana pembangunan 5 tahun. 5 tahun pertama ya Allah mudah-mudahan dapat rumah. 5 tahun kedua mudah-mudahan ya Allah kami engkau anugerahi bisa haji. Dulu baru haji. 5 tahun ketiga kami dapat mobil. Itu doa kami. Ternyata asumsi logisnya saya akan bekerja, nabung, lalu dapat uang, bangun rumah. Betul ya? Normalnya. Ternyata untuk 5 tahun pertama dapat rumah saja itu sudah tak logis. Walaupun akhirnya logis, tapi
rencana saya itu dipatahkan semua oleh Allah. Ternyata sampai 5 tahun terakhir itu saya nggak punya uang banyak yang kemudian bisa dapat tanah rumah. Tapi ada teman saya di bank itu sekitar bulan Oktober kan menjelang Desember, marketing di bank itu kan dapat target, Pak. Salah satunya itu ada salah seorang anaknya dosen senior UI itu jadi marketing di Bank Muamalah. Itu datang, Mas Luman itu ambil rumah. Saya itu nggak punya uang, kok ditawari rumah. Nah, akhirnya yang kalau orang kredit pun itu kan harus ada uang muka, Pak. Biasanya itu uang mukanya nggak ada, biasanya 30%. Dan nggak apa-apa, saya percaya sekali kok dengan Mas Lukman itu. Oke, saya buatkan, akhirnya saya dapat rumah. Dan pulang itu, kalau orang lain itu membayar uang muka, saya pulang itu dapat sisa. Nah, ini konangan kami mungkin buat tergantung ya. Tapi ternyata itu dihitungkan dengan harganya itu dinaikkan, saya pulang itu masih membawa sisa uang. Alhamdulillah rumah itu sudah lunas. Nah, itu tahun pertama ternyata yang saya berencana akan bekerja sekeras-kerasnya untuk bikin rumah dipatahkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Seakan-akan itu Allah bilang, Allah, kamu itu kalau pingin itu aku yang nolong, bukan atas hasil jerih payah. Hasil mikir udah itu tak tolong. Seakan-akan dipatahkan seperti itu. Itu terbukti lagi di 5 tahun kedua pas haji itu, yang prosesnya seperti saya ceritakan tadi. Asumsinya saya akan nabung, daftar haji, lalu kemudian berangkat haji. Itu dipatahkan dengan cara ini. Akhirnya 2 kali ya Pak. 2 kali. Nek wong niku kan orang itu biasanya gini, 3 kali mantep. Dan terjadi Pak. Di 5 tahun yang ketiga, artinya 15 tahun ketiga dari pernikahan saya, dan itu hampir semua mepet di Oktober karena saya nikahnya Oktober. Lanjut. mendapatkan perbedaan dari tahun lalu dari bukti beberapa orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Ibu Adi Purama atau Mbak Ibu, meninggalnya pada usia 75 tahun, meninggalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pada pukul 11:15 malam. Meninggalnya orang Islam. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 pada pukul 1 siang di makam Kapolres Kabupaten Sukoharjo Nabi Islam. Kami mengenai berita lalu dari Bukti Sukoharjo Nabi Islam Yogyakarta telah meninggal dunia Ibu Adi Suwarno atau Mbak Ibu, meninggal dunia pada usia 75 tahun pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pada pukul 11 malam. Meninggal dunia di Bukti Sukoharjo Nabi. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini dan Minggu tanggal 3 April 2022 pada
pada pukul 1 siang di mana atau menurut sampaikan Sidoarjo Islam. Adapun keluarga diperhatikan simbol itu tinggal ini atau rasa kabar di Sidoarjo anak dan satu saya punya anak saya lagi dengan Yono anak dan satu dan dengan keluarga. Kemudian setelah disampaikan mohon disampaikan kepada anak saudara dengan saudara atas perhatian dan berdoa sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu rahimahumullah. Jadi itu kemudian diberi pelajaran lagi saya di tahun ketiga 5 tahun yang ketiga itu saya mengalami di mana hari malam Kamis, saya ingat betul itu malam Kamis saya itu dipinjami orang duit dan tidak bisa ngasih karena tidak punya uang untuk bisa minjemi itu. Nah, hari Kamis, malam Kamis, tapi hari Minggu saya itu berangkat ke TVRI cari mobil, Pak. Karena di hari Sabtunya itu saya kedatangan mbah saya bersama anak-anaknya mbah, berarti paman bibi saya dan saudara sepupu saya itu ngasih uang banyak. Ngasih, mengapa kok dikasih? Karena kalau, mohon maaf, kalau itu disebut warisan, saya itu nggak berhak. Karena bapak saya itu meninggal duluan daripada mbah saya, ngertos gitu. Karena kalau anaknya sudah meninggal kan nggak bisa terus ke saya, ya cucu. Nah akhirnya saya dengan cara mbah, karena mbah saya masih hidup, maka caranya adalah dengan ngasih hadiah. Saya kasih hadiah, lalu hari Minggu saya ke TVRI pulang bawa mobil. Nah, itu di 5 tahun terakhir yang ketiga. Nah, sebetulnya ini 5 tahun yang keempat. Ini tahun ini. Oktober nanti. Ya mudah-mudahan saya sudah lulus S3 itu. Sering kali ternyata pelajaran itu betul-betul membekas di dalam diri saya bahwa kalau teori bahwa Allah itu punya kuasa apa segalanya, itu kan semua gitu. Tetapi seseorang itu perlu kadang-kadang dikasih pelajaran. Kalau orang Jawa itu ditunjuk-tunjuk gitu, ya gitu. Ini pelajarannya kan gitu. Nah saya sampai 3 kali itu akhirnya kemudian betul-betul sangat memahami bahwasanya Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Kita bagaimana? Ya kita udah taat aja lah kepada Allah setaat-taatnya semampunya. Diperintah kerja ya kerja, diperintah belajar ya belajar, diperintah jadi orang baik ya itu saja. Hasil itu udah. Karena apalagi masalah rezeki belum tentu kita itu macul di tanah ini maka keluarlah panen di tanah ini. Udah. Dan itu saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu sudah pengalaman juga seperti itu. Nah, sekarang problem yang terbesar adalah bagaimana kita itu melakukan percepatan hal-hal semacam itu untuk diinternalisasikan atau dididikkan untuk anak-anak kita. Itu saya nyari caranya, Pak. Karena saya sampai sekarang ini prihatin itu dipikir-pikir angel solusinya prihatin. Remaja itu kalau dibanding anak SD, usia SD, niku godaannya tinggian sinten berarti. Godaan hidup niku kanan kiri. Tinggian remaja. Sepakat nih. Tapi di masjid-masjid fasilitas paling banyak untuk siapa? TPA itu untuk siapa? Untuk anak usia SD. Begitu lulus usia SD, bocah niku mboten gelem bali to. Lanjut, paling pengajian seminggu sekali. Niku nggih nek teko. Nggih Bapak Ibu nggih.
Berarti logikanya semakin banyak cobaan, godaan untuk anak kita, fasilitas bentengnya, baju besinya, itu semakin kecil. Pak di sekolah, SD juga di sekolah, maksudnya kan kita bandingkan. Maka saya itu berkali-kali sosialisasi, promosi atau sosialisasi dan mencoba menyampaikan ke banyak tempat. Kebetulan saya di Berbah itu dipercaya dados ketua Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah. Itu saya juga mengkampanyekan terus bahwa perlu untuk sekarang ini diadakan yang namanya TPA atau TPG, Taman Pendidikan Al-Quran Tingkat Remaja. Mengapa kok namanya seperti itu? Agar akrab dan mudah untuk menarik kembali remaja itu ke TPA dan TPG. Kalau masalah guru nanti matur ke Pak Taryo di VAI itu banyak guru. Artinya itu betul-betul bagaimana Bapak Ibu kita sampaikan, kalau kita ketua takmir atau pengurus takmir bahkan jamaah di sebuah masjid bisa nyampaikan ke masjid itu, Bapak-bapak takmir kita punya begini, kita menginginkan ada TPA untuk remaja. Pak, sulit remaja itu diajak, pun pernah dicoba sampun, nggak berhasil. Kalau nggak berhasil sekarang coba kita kerjasama. Kerjasamanya gimana? Kalau dulu nggak berhasil, pihak takmir ngajak remaja dikerjasamakan dengan pihak orang tua. Sekarang orang tua sama Pak Takmir duduk bareng musyawarah, bisa nggak untuk mengembalikan remaja, mengajak remaja untuk TPA, TPG lagi. Kalau belum bisa nanti minta bantuan KUA, kalau perlu minta bantuan polsek. Apa hubungannya dengan polsek? Umpamanya kita membuat kegiatan untuk remaja hubungannya dengan yang Patbon, nah, kita minta tolong ke polsek, itu bisa semua kok Pak, dihubung-hubungkan itu bisa. Apalagi nanti itu kalau sudah kumpul Pak camatnya, Pak polseknya, lalu kemudian dibantu dengan takmir-takmir, itu insya Allah bisa. Nah, yang kurang kita itu adalah diantaranya untuk orang Jawa itu ego partikel itu jalan terus pokoknya mencari solusi. Kalau bahasa Pak Hajar tadi itu ambil hikmahnya itu ya, pokoknya bagaimanapun apa posisi kita mencoba berikhtiar untuk menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nah hal seperti ini kalau di dalam Al-Quran menurut saya mengambil pelajaran atas peristiwa yang oleh Allah diberikan. Tadi saya contohkan diri saya pribadi itu di dalam Al-Quran itu ada empat aspek yang ada di dalam diri manusia itu akan mampu menjadi hamba yang lebih baik kalau empat aspek itu dipahami dan dilakukan. Empat aspek itu berhubungan dengan dada kita. As-sodr. Kok banyak istilah-istilah dalam Al-Quran yang lain, tapi saya coba as-sodr. As-sodr itu dalilnya ada di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dada. Jadi seseorang itu kalau menggali sesuatu hanya di sebatas dada, maka dia masih akan sering tergoda. Bagaimana cara meningkatkannya? Pak mikir dalam dada itu, mikir di dalam dada itu dia hanya mikir di permukaan, tidak mencoba didalamkan. Contoh mendalami agar memikirnya tidak hanya di dada itu adalah mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, termasuk yang mudah-mudahan saya lakukan tadi. Ada kedalaman selanjutnya. Setelah sodr itu ada yang namanya
Qalb itu baru hati. Sodr itu dada, qalb niku hati. Hati itu pun masih berbolak-balik, walaupun sudah lebih baik. Hati, lalu kemudian nanti saya jelaskan terperinci. Lalu kemudian yang ketiga itu namanya fuad. Pun sering dengar ya nama fuad itu ya. Nah itu ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir itu adalah lub itu hati yang paling dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu kemudian mencoba kita jelaskan lebih detail, itu terkait 4 aspek yang ada di dalam diri kita. Oh Pak, saya nggak bisa bedakan Pak, mana dada ini dada, ini hati, mana hati itu, mana yang namanya kemudian fuad, mana yang namanya lub. Kedalaman itu tidak akan kelihatan kecuali seseorang sudah menjebol satu persatu. Masalahnya itu, tapi itu di dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu pasti benar seperti itu. Nah, cara menjebolnya itu kalau secara detail itu bisa diambil dari jadilah yang sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat yang salah kata niku nggih. Untuk mampu kita menjebol dari aspek-aspek itu, turun umpamanya dari hati ke fuad, itu kita harus bisa menapaki yang jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tidak gampangannya perkara sithik, boten gampang nesu, boten gampang sedih, boten gampang gembira yang keterlaluan, apalagi gampang iri dengki boten malih, karena sudah mutmainnah itu tenang. Tenang itu akan kemudian bisa turun ke yang namanya fuad. Fuad baru kemudian ke lub. Jadi bagaimana target yang bisa dicapai seseorang untuk menuju yang nafsul mutmainnah? Nah, itu enten ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama itu adalah sederhananya menghindari semuanya yang dilarang oleh Allah, kemudian menghiasi diri yang diperintahkan dengan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah, lalu mengambil pelajaran hikmah-hikmah, lalu kemudian akan bisa tenang. Setelah tenang nanti akan teranugerahkan oleh Allah yang ada di yang terdalam lagi. Nah, yang terdalam itu nanti adalah di lub itu. Lub itu sebanding dengan ulul albab. Ulul albab niku pripun? Niki kita ambil yang paling dalam nih. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang ingat Allah di saat berbaring, di saat berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan dan mengatakan ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia di dalam semesta ini. Iku gampile ngeten. Ketemu sesuatu yang boten enak, itu tidak ada yang sia-sia. Dan itu bisa kita amati dari perjalanan hidup kita. Saya dulu pernah jadi penjual gorengan di pinggir jalan, sudah sarjana dulu. Enggak laku. Tapi sekarang saya itu kok bersyukur kok enggak laku. Karena apa? Kalau umpamanya saya itu
laku berikan saya, mungkin saya nggak akan kuliah lagi dan ketemu jenengan di sini. Artinya pada saat saya nggak laku itu kan sedih, nggak enak, bahkan mungkin protes, gitu. Ya Allah, pun usaha, pun sholat bengi bareng, pun sholat duha bareng, laku nih. Bisa sampai seperti itu orang itu menggugatnya kepada Tuhan. Menurut saya bahasanya mungkin. Tetapi sesungguhnya tidak ada kejadian yang sia-sia. Berzikir sudah dan mampu menghikmati ini nggak sia-sia. Maka orang itu kalau jadi seperti itu pasti orang hidupnya itu optimis. Sebenarnya kita berupaya sebaik-baiknya menuju Allah Subhanahu Wa Taala mencapai ridho Allah. Sedikit begitu terus. Yang paling banyak itu yang dilakukan oleh banyak orang itu pikir bareng-bareng, pikir sendiri. Tapi berpikirnya orang tanggal itu masih jauh. Nah, Ramadan itu sebetulnya momen untuk menuju ke sana. Kenapa? Yang Ramadan itu kan harusnya tidak banyak hiruk-pikuk. Tidak hanya hiruk-pikuknya, mengapa? Karena semua orang konsentrasi untuk menuju Allah. Gitu, mulai pagi sampai malam mau tidur lagi niku masalahnya pun kabeh rohani kabeh. Sahur, subuh, habis subuh ini malah pengajian mulai. Nah, mungkin wah aku punya target baca Al-Quran, akhirnya baca Al-Quran. Nanti bagi ibu habis duhur penrepot malah kan persiapan untuk buka, dan itu ibadah yang luar biasa. Habis buka terus perang harus paling ngaji ini. Maka suasana ini mendukung seseorang untuk bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Berarti dipikir jani. Akhirnya hati itu menjadi tidak mudah terombang-ambing, dan itu yang akan disebut mutmainnah. Mutmainnah, tenang. Nah, kalau sudah tenang itu insya Allah nanti akan teranugerahkan yang berikutnya masuk ke dalam fu'ad itu, yang hati kecil itu. Hati kecil itu bagaimana interaksi kita dengan Allah setiap saat interaksinya. Lalu dulu kalau sudah jadi ulama yang tadi itu, selain interaksi dengan Allah juga bisa menghikmati alam semesta ini tidak ada sia-sia. Maka orang seperti itu ada apapun itu disenyum, dan itu kita banyak temui pada orang sepuh-sepuh biasanya. Orang sepuh-sepuh yang mungkin itu tidak terkenal sebagai orang terkenal gitu. Tapi kalau dengan apapun itu senyum, kalau dipandang sejuk. Kadang-kadang kalau tidak ketemu beberapa saat nangis kan teman-teman, orang-orang seperti itu mungkin juga kita temukan juga pada orang terkenal, para alim, para ulama juga seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang insya Allah sudah sampai pada kedalaman yang 4 tadi, yaitu sodr, kolom. Sodr itu dada, kolom itu hati, fuad itu ya hati kecil lah. Nah, kalau lub niku nggih fitrah gitu. Mungkin kalau disamakan begitu, fitrah yang selalu bertauhid itu, yang selalu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nggih, Bapak Ibu, niki pun jaminan. Niki boleh nambah apa pun? Oh, ada dialognya. Nggih, Bapak Ibu, itu jadi saya tahadus bin nikmah dan mencoba menggali bersama-sama bagaimana menularkan kepada para remaja apa yang kita alami, sehingga remaja yang masa depan itu akan bisa lebih cepat prosesnya untuk menuju menjadi orang yang lebih baik, menuju Allah.
Akhirnya mereka itu nanti kalau seumur kita ilmunya sudah lebih tinggi dari kita kalau kita mengajarnya sudah sejak awal. Di antaranya caranya dengan TPI, TPA yang untuk remaja tadi. Itu saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bapak Ibu semuanya, monggo ya ada pertanyaan atau masukan ataupun apa yang ingin disampaikan kepada pembicara pagi ini. Monggo. Ya. Ya, menarik dan ingin mengomentari ini model pengajian menceritakan diri. Kalau di ilmiah itu namanya religious experience, pengalaman keberagamaan. Hanya kebiasaan kita itu ini tidak terbiasa. Yang kedua, kalau orang sufi itu biasa kehidupan dirinya itu dimentahkan. Nah, kalau orang akidah ini riak itu ingin diatur. Tapi kalau orang yang dalam itu nikmat dari Allah harus diceritakan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, bergantung cara pandang kita. Secara ilmiahnya ada 5 aspek keberagaman ini. Kalau ritual ini ibadah, experience, kemudian knowledge dan seterusnya. Biar nyambung karena fakultas kami itu fakultas ilmu agama Islam, bukan ya fakultas mati ya. Ini wawasan ya. Di fakultas kami, fakultas ilmu agama Islam, bukan fakultas agama Islam. Dulu mau dibuat fakultas agama Islam, diprotes fakultas yang lain. Ya berarti fakultas kami fakultas kafir. Pikir sejak filosofis, oh ya, akhirnya fakultas ilmu agama Islam. Jadi yang diajarkan ilmu agama Islam, termasuk yang diceritakan di sini. Ini ada basis ilmu semua. Jadi cara lengkapnya itu Korea enggak itu. Fa'amma bi ni'mati rabbika. Sama dengan kita menjalankan pemimpin, jadi bupati, camat, kepala desa, terus ketua IPHIK. Tahun berapa mau dipilih? Oh, saya calonkan. Menurut Al-Quran itu boleh kalau punya kemampuan. Seperti Nabi Yusuf, saya punya keahlian di bidang pengelola pangan, silakan saya jadi pemimpin. Tapi kalau di hadis, kalau cari pemimpin jangan nonjolkan diri. Kalau sekarang di Indonesia pakai panitia, itu dari jalan tengah. Jadi ajaran Islam itu bergantung kita ngambil yang mana. Nah, ini wawasan. Yang hikmah ya untuk sampai kepada Allah ya sebetulnya kita sesuai kadarnya masing-masing pasti sampai kepada Allah. Sampai yang paling bawah lubnya, kalau bahasa kita lubuk hati. Di dalam kamus bahasa Indonesia itu namanya lubuk hati. Ya dilatih. Ini memang ada tembok di depan. Tapi menurut ilmu tertentu itu sebetulnya hanya bayang-bayang. Semuanya bayang-bayang, nggak ada yang menghalangi kita sehingga tembus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan enggak. Sehingga diri kita dengan Allah sudah. Nah, itu namanya tingkatan-tingkatan rohani dalam diri kita. Ya, kalau dalam syariat itu standar SOP. Syariat. Di balik standar itu ada values, ada nilai-nilai, ada etika dan seterusnya. Saya menunjuk contoh karena nangani keuangan bank sama sedikit lainnya itu standar SOP. Syarat rukun, nah istilah kita. Syarat. Nah, kalau sudah masuk ke dalam itu dikonstruksi apa ya? Dihancurkan ya, semuanya industri sehingga yang ada diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya wawasan. Kebetulan sekarang puasa, tapi pas training ekonomi Islam saya nggak bicara ini. Nanti orang orientasinya
tidak fokus ke bisnis, tidak fokus ke pendidikan, tidak fokus ke politik, ya, itu politik. Kita fokus ke apa? Nah, kita ngambil posisi di mana sesuai kemampuan kita masing-masing. Ini hanya tambahan, tapi menarik. Ini yang diriset jadi destinasinya besok. Ya. Karena saya disulati oleh UNJ untuk ikut mengoreksi instrumennya ini. Saya sudah kembalikan, tinggal strukturnya sudah bagus. Ini yang saya sering bicarakan Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sudah betul, tapi ilmu yang diajarkan di sekolah sampai perguruan tinggi itu ilmu barat semua, itu harus diperbaiki. Nah, kita perbaiki sedikit demi sedikit melalui IP ranting Soeharto. Ya, sudah bagus. Itu kalau tes kepribadian di psikologi itu, psikologi walaupun UI pasti dari barat. Nah, yang dari Islam belum muncul. Nah, maaf kalau barat itu kan kemarin antroposentris, tidak melibatkan Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah baru yang lain. Saya tidak cerita tentang Indonesia sendiri. Saya hanya mengirim beritanya Ibu Soekarno ini jadinya 1 tahun. Ini sudah tahun kenapa? Itu jadi bagaimana menyikapi kondisi ini supaya kita itu punya terima Bandung orang krusa-krusu orang bergol berji. Itu moga bagaimana ilmunya untuk menyikapi kondisi ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, nek mboten salah kesimpulan pertanyaannya niki bangunan ini sudah 6 tahun nggih, belum jadi-jadi. Bagaimana agar lega dan lilo ngoten nggih. Lega, lilo, ridho, kalau bisa ya cepet jadi kan ngoten. Nggih, tapi cepet jadinya niku bukan berdasarkan karena ingin ada wah, cepet jadi kan wah nggih kan ngoten umpamane. Dan itu kan mboten boleh to. Wah ini kan mboten kantor. Nggih to. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kok panjenengan dan kita semuanya Rasulullah niku berjuang teng Mekah niku sampai 10 tahun 12 tahun 10 tahun niku nek mboten salah mboten sampai 100 niku yang bisa. Artinya setiap seseorang itu akan mempunyai ujian dari setiap apa yang ada di kanan kirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ujian itu diberikan oleh Allah kepada seseorang niku sesuai apa yang ada di sekelilingnya dan profesinya. Kalau profesi seseorang itu umpamanya dokter, ya mungkin akan diuji dengan terkait masalah kedokterannya. Begitu juga kalau gedung itu seperti ini, maka setiap person itu diuji sesuai dengan keadaannya. Nek sing duwe ujiannya adalah bisa nggak kemudian ini kita bareng-bareng lagi, ini saya ada modal agak besar nih. Atau orang yang sudah nuwun sewu nggih, utangnya sudah lunas, iki aku iso utang deh, 3 tahun iso rampung. Ayo nanti kita bayar melalui uang infak. Hutangnya melalui salah seorang, tapi bayarnya melalui uang infak yang bisa didapatkan. Oke, yang lain yang mampu dengan membuat proposal lalu kemudian diajukan, asal jangan diajukan ke Bu Sudiati, benar dong. Artinya setiap orang diuji. Dan
Bahkan orang lewat pun sebetulnya kalau peka, maka dia jika sedang diuji melihatnya semua. Karena sebetulnya ujian itu adalah apa yang ada di sekeliling kita setiap saat, setiap waktu. Contoh, saya melihat teman saya yang lebih junior dari saya, katakanlah lebih junior 20 tahun. Rumahnya bagus. Baru dapat kabar mawon, belum lihat rumahnya. Hati saya seperti apa? Niku ujian. Hati kita itu mampu enggak ikut alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Kan ngoten to? Nggih. Itu nggih. Niku nggih kula semerap Pak dhisik. Nah niku nek nglakoni angel. Bagaimana kita betul-betul senang melihat orang yang senang. Niku mboten mudah. Karena nuwun sewu iblis laknatullah itu masalahnya gini, mboten seneng melihat Nabi Adam dapat karunia yang demikian besar dari Allah. Akhirnya menjadi rasa apa nggih? Benci, ingin goda, ingin menyesatkan manusia. Tapi lebih dari itu nggih, matur nuwun. Artinya apa yang terjadi di sekeliling kita termasuk itu bagi saya yang melihat itu luar biasa. Saya sudah 12 tahun mulai 2009 12 tahun sampai 13 tahun ini belum bisa menyelesaikan majelis saya. Ini penlantai ini tempat saya lantainya belum begini, terus temboknya masih belum beda seperti ini. Itu ujian bagi saya, ujian bagi orang yang melihatnya, semua enten ujian dan enten hikmahnya kalau mau mengambil hikmahnya untuk penguatan diri kita pribadi. Matur nuwun ngoten niku nggih, ngapunten mboten pas. Masih ada lagi ibu-ibu? Enggak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman Jasarwati, alhamdulillah saya tertarik dari pengalaman pribadi Ustaz ya, seperti realita, kemudian target-targetnya itu tercapai sebelum waktunya Ustaz. Nah, saya ingin tanya, itu tirakatnya apa? Atau kalau bahasa itunya tentunya ada dorongan dalam diri apa yang dilakukan, doanya dan zikirnya gitu ya, sehingga kemudian itu bisa tercapai seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya. Kula nek ditanya niku bingung. Pripun nggih, saya ini punya tirakat nopo? Punya zikir nopo? Ngoten niku kadang-kadang nggih kula nggih bingung. Karena saya itu bukan orang yang seperti nuwun sewu nggih, iki bukan ngemingke, tapi karena memang saya ya mboten wong apik banget mboten lho. Jadi poso Senin Kamis napa lagi napa sing setunggale niku Nabi Daud nggih mboten. Zikir tertentu pada saat itu nggih. Saya perasaan nggih zikirnya normal nggih salat. Lalu habis salat nggih saya usahakan yang namanya subhanallah, mulai astagfirullah sampai la ilaha illallah raketang sedasa kali ngoten. Habis itu doa gitu. Kalau saya pas bisa bangun malam, sholat malam sebaik-baiknya. Saya malah Bapak nuwun sewu sekali. Saya merasa itu seperti dipatahkan semua oleh Allah. Jadi kekuatan pikir saya, kekuatan tenaga saya, niku seperti dipatahkan oleh Allah. Ini karunia aku sing maringi, duduk hasil kekuatan pikirmu, duduk
hasil kekuatan dirimu. Walaupun saya tiap hari kerja loh, Pak. Itu seakan-akan Allah mengatakan itu. Dan apakah boleh Pak dipatahkan gitu itu? Di ayat Al-Quran banyak sekali ayat menyatakan saya yang berkehendak, bukan kamu yang berkehendak. Saya yang melempar, bukan kamu yang melempar. Nggih, enten nggih. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Enten nggih niku teng Al-Qur'an. Lalu enten malih. Wa ma romaita innallaha rama. Bukan kamu yang melempar waktu Rasulullah berperang melempar tombak atau panah, tapi aku yang melempar. Jelas-jelas asli Rasulullah yang melempar, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itu seakan-akan saya dibawa pada fase di mana saya harus seperti itu, Pak. Bekerja harus, giat harus, berusaha ibadah sebaik-baiknya, iya. Berusaha untuk zikir sebaik-baiknya, sing ngadai zikir istighfar 100 200 setiap hari, sholawat la ilaha illallah itu rutinin. Tetapi itu pun nek mboten pertolongane Gusti Allah nggih mboten saged kembali ke sana. Akhirnya pada sebuah titik di mana titik itu membuktikan bahwa kita itu hanya bisa berusaha berikhtiar. Bahkan ikhtiar kita itu pun nggak bisa kecuali juga atas pertolongan Allah. Jadi betul-betul disitulah kita akan merasakan nuwun sewu nggih. Niki nek di seperti tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya seperti itu saya pahami. Inna sesungguhnya kami itu milikmu ya Allah. Kita inna lillahi itu kan hanya milik Allah. Lalu apa yang ada di dalam diri kita kalau semua milik Allah? Maka termasuk keakuan, termasuk aku bisa loh nikmat. Walaupun gitu saya sekali lagi prakteknya kita harus berbuat berikhtiar itu. Tapi itu adalah innalillah, sesungguhnya kami itu milik Allah. Saat seseorang sudah bisa innalillah, kami milikmu ya Allah, maka dia akan ilaihi raji'un, kepada Allah itu kembali dengan tenang. Insya Allah ngoten niku lah. Maka kalau pertanyaan mirip nopo, kula mboten saged jawab kecuali monggo yang kita tahu, yang kita sudah punya ilmunya, yang kita amalkan. Namun ada satu lagi, mohon itu dipikirkan kembali apa yang kita amalkan. Seperti saya yang 5 tahunan tadi, itu saya pikirkan, itu saya jadikan landasan untuk melangkah ke depannya lagi. Sehingga nanti ibaratnya ini enten terang gitu. Oh dulu dikasih Allah pelajaran begini. Ini pelajaran ini kita pakai untuk landasan beramal berikutnya. Nah, kita pikirkan lagi. Bahasa kitanya biasanya tafakur atau tadabbur. Nah, tuh gini nanti akan kepada Allah. Namun upaya itu pun pada akhirnya juga tergantung apa izinnya Allah ini. Nah, Pak kok itu terus? Iya, bergantunglah sepenuhnya pada Allah. Tidak hanya masalah rezeki, tidak hanya masalah hidup, kesehatan, termasuk iman kita itu kita harus menggantung kepada Allah. Ya Allah, ini kita mboten jenengan sing netepaken iman itu sesuk mau iso muncul iman itu dalam diri kita. Maka saat seperti itu kita itu selalu akan mencoba kayak cah cilik menggandul terus mencari keamanan kepada Allah, DDP kepada Allah. Maka niku paham kula. Matur nuwun dan ngapunten. Terus Dr. Musliman yang akan menyampaikan kajian malam pagi ini kurang 8 menit bentuknya satu kedua. Teman kalian. Ini anggap mohon protap nggih. Protapnya biasanya monggo Bapak Ibu yang saya hormati, mohon
maaf sebesar-besarnya ya, kita. Walaupun saya yang memimpin doa, bukan insya Allah nanti kalau dikabulkan itu ya belum tentu saya yang mimpin, tapi bisa jadi amin jenengan itu kita kan nggak tahu gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menundukkan muka kita, merendahkan apa yang tinggi di hati kita, dan kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyahum min ahlil jahli wal khair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan ngapunten, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kepada Bapak Dr. Usman yang mendapatkan ilmunya dari beliau yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu, tentunya lain-lain hanya ini kami sampaikan bahwa mohon maaf yang hadir ini Bapak Ibu semuanya untuk angka depan. Seandainya tidak mendapat undangan, tidak dianggap mendapat undangan tapi Bapak Ibu untuk pelajarannya sekaligus menginfokan kemudian ada teman tetangga yang mempunyai nomor bisa diberitahu untuk kajian selama Ramadan diadakan 3 kali.
Dan yang kedua, karena periode kepengurusan PHI ini sebenarnya tahun kemarin juga ya habis ya karena ada halangan beberapa meninggal, sehingga rencana nanti tetap di bulan Ramadan ini kita adakan pemilihan generasi berikutnya atau nomor berikutnya, mumpung kembali istilahnya kita saling ngumpul nanti disepakati aja di akad terakhir atau akad ketiga setelah kajian diteruskan pemilihan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti dimohon yang hadir ini tambah yang hadir besoknya, yang ketiga sudah banyak dan bisa dilangsungkan di situ pemilihan sekaligus inginnya nanti langsung pelantikan. Jadi pas hari itu kita undang dari Satpam sama kabupaten, sehingga nanti untuk melantik kita semuanya. Begitu Bapak Ibu semuanya, mohon nanti menyampaikan kepada tetangga, saudara yang ada di dekatnya yang belum mengetahui, hingga kajian ini dalam kurun 3 kali harapannya bisa hadir, ya paling enggak berapa bisa naik gitu. Terus selanjutnya iftar atau infak restoran untuk pagi ini semuanya terkumpul 825.000 rupiah. Terima kasih, mudah-mudahan infak Bapak Ibu semuanya pagi ini dilipat gandakan sesuai yang disampaikan dimanapun kita mengetahui dilipatkan selama Ramadan dari 10 hingga 700 kali lipat. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang setimpal dengan Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah. Terus selanjutnya penutup, marilah kita akhiri pertemuan di pagi ini dengan baca istighfar 3 kali dengan harapan mudah-mudahan kita saling bertemu, saling bercanda dan berbilakan memaafkan oleh Allah SWT, dan diakhiri dengan takbir bersama-sama. Mari. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya membaca Quran